Kan saya bilang kalender orang Yahudi ya. Kok ada lagi bulan Abib ya? Tenang, saya akan kasih jawabannya. Jadi Abib adalah sama dengan Nisan, saudara. Ya, kenapa begitu? Ya, karena begini, karena nama dalam bahasa Ibrani, nama bulan Nisan dalam bahasa Ibrani, ya itu aslinya Abib. Tapi orang Israel pernah ada pembuangan di Babel. Pada waktu di Babel, mereka terpengaruh dengan Babilonia. Ya, maka versi Babilonia, Abib itu sama dengan Nisan di dalam versi Babilonianya. Jadi sama saja tanggal 14 bulan pada bulan Nisan pakai bahasa Babilonia dan tanggal 14 bulan Abib bahasa Ibrani. Nah, begitu ceritanya. Jadi sebenarnya bulan Abib dan bulan Nisan itu sama. Bapa, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini Tuhan. Kami yakin semua bukan karena kuat gagah kami, namun semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan di sore hari ini. Mungkin saja ada yang baru mereka dengar, mungkin saja ada yang belum mereka mengerti. Roh Kudus-Mu membimbing anak-anak-Mu Tuhan. Urapi juga lidah, bibir, pikiran, hati hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Salam. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim wal yasu'al masih. Iya, kita sama-sama berdoa nanti pulang dari tempat ini, dan nanti kita akan juga berdoa untuk Abuna Yusuf Roni ya. Saya berharap beliau lekas sembuh. Sampai tadi pagi juga saya kontak Pak Pujo gitu. Bagaimana kabarnya Abuna gitu ya? Masih Pak Fadil masih. Duh, ya udah, namanya juga kita ban serep ya. Harus siap ya kan menggantikan gitu ya. Nah, kali ini saya akan bahas Paskah itu apa sih? Ya. Dengan tema yang sudah kita buat ya. Di dalam flyer begitu ya. Kalau saya mengatakan, ini jangan langsung tegang ya, kita santai aja. Kalau saya mengatakan tanpa kebangkitan Yesus telah menyelamatkan kita, sepakat enggak? Wih, langsung amin ya. Secara logika, Yesus nggak perlu bangkit juga disebut penyelamat, betul nggak? Nah, permasalahannya kenapa harus bangkit? Tadi yang jawabnya cepat banget, tolong jawab lagi. Tuh jawabnya cepat banget tadi tuh, ya langsung, amin, iya betul. Lalu terus ngapain bangkit kalau begitu? Ya, tapi secara logika betul. Anda mengaminkan sesuatu yang logika betul. Contoh, Pak Pujo, nih contoh nih Pak Pujo, contoh ya. Pak Pujo mau ditembak sama orang gitu ya, sniper. Pak Martin, contoh Pak Martin. Ngelihat Pak Pujo mau ditembak, terus tiba-tiba nyelamatin, memasang badan gitu ya. Jadi yang tertembak Pak Martin. Pak Pujo selamat. Pak Martin, mohon maaf Pak, contoh. Ya. Kira-kira Pak Martin menjadi penyelamat Pak Pujo atau enggak? Secara logika betul ya. Sama, saya mau dihukum mati. Ini contoh ya, istri saya tuh, ya. Terus ada orang yang tiba-tiba mau gantikan saya untuk menghukum mati. Secara logika, orang yang menggantikan saya penyelamat saya bukan? Nah, Tuhan Yesus mati gantikan kita dan menebus kita dari dosa. Sudah cukup harusnya, nggak perlu bangkit. Bener nggak? Kok sekarang aminnya lambat? Tadi aminnya cepat, setelah saya terangkan kok aminnya jadi lambat, bahkan nggak ada yang amin nih. Hah? Amin lagi? Kayak saya masih kurang nerangin nih kayaknya ya. Ingat ya, kalau Yesus nggak bangkit, saya nggak bakal ngikut Yesus. Ya. Masalahnya begini, saya dulu mempercayai nabi-nabi yang menurut saya ulul azmi lah, bermukjizat lah dan sebagainya. Ya, bahkan rasul-rasul saya banyak percaya.
Tapi semuanya, baik nabi dan rasul, punya gelar yang sama, yaitu almarhum. Hanya Yesus Kristus Isa Al-Masih lah yang dia nggak punya gelar almarhum. Dia memang mati, tapi dia bangkit. Nah, karena kebangkitan Yesus itulah akhirnya saya percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena kehidupan dan kematian itu adalah haknya Tuhan. Bang, Yesus itu Tuhan. Iya, betul. Dia mati. Iya, betul dia mati. Berapa hari? 3 hari. Lalu bangkit. Berarti dunia selama 3 hari sempat nggak ada Tuhan karena Tuhannya mati. Wow, pertanyaannya the best banget itu ya. Tapi saya yakin orang yang bertanya itu mainnya kurang jauh, ya. Karena yang mati kemanusiaannya. Karena Tuhan sejatinya adalah roh, ya. Kan di Alkitab Tuhan kita apa? Roh, ya. Makanya kita kalau mati, ya daging ini kembali kepada tanah karena kita diciptakan dari debu tanah, sedangkan roh kembali kepada roh. Rohnya nggak bakalan bisa mati, ya. Nah, kalau udah di sorga, ya kita hanya memuji-muji Tuhan, nggak ada yang lain ya. Oke, baik. Hari ini kita kembali merayakan Paskah dari tahun ke tahun, tapi saya mau coba menerangkan Paskah itu apa. Ya, Paskah ya kebangkitan Kristus, Bang. Iya betul sih kebangkitan Kristus, tapi apakah Anda tahu gitu ya, Paskah itu detailnya seperti apa? Saya periksa di Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Maka kata Paskah muncul dalam Alkitab sebanyak 75 kali. Sedangkan di dalam Al-Quran ada beberapa ayat tentang Paskah, salah satunya di dalam Quran surat Maryam ayatnya yang ke-33. Ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma asyuhayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi dua kitab ini sama-sama menceritakan tentang Paskah. Ya. Nah, menariknya, selain pertanyaan-pertanyaan yang pertama kali saya utarakan, ada pertanyaan lain yang mengarah kepada saya. Ada yang bertanya begini, ya, Paskah, apa benar itu kebangkitan Yesus? Iya, betul. Memang benar itu hari kebangkitan Yesus Kristus. Terus dia katakan begini, lalu bagaimana dengan Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 42? Oh ya, kenapa dengan Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 42? Saya bukalah, ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ya. Oh, udah ada ya di layar ya. Nah, berarti Yesus Kristus kecil merayakan Paskah di Yerusalem dong. Kalau Paskah adalah kebangkitan Yesus, bagaimana Yesus pada usia 12 tahun sudah merayakan Paskah? Wow. Ya. Gimana tuh jawabnya? Lalu dia belum sempat dijawab, merujuk lagi dalam Matius pasal 26 ayat 17 sampai dengan 18. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Ayat 18-nya jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Coba lihat di ayat 18-nya. Saya nggak ada pinjam pointer nggak? Saya mau butuh lasernya doang. Biar saya nggak usah deketin layar. Boleh pinjam? Coba ayatnya. Matius 26 tadi, ayatnya 18.
Oke, di sini tertulis ya, aku mau merayakan Paskah. Ya, di layar sini sudah ya. Aku mau merayakan Paskah. Kalau Paskah itu adalah kebangkitan Yesus, ya, Yesus Kristus, maka bagaimana Yesus sebelum mati sudah merayakan Paskah? Pertanyaannya double-double tuh ya. Yang tadi belum kejawab, lalu dia bertanya lagi seperti ini. Ya. Nah, saya kira itu sederhana ya. Makanya saya jawabnya di rapel. Karena sederhana bagi kita untuk menjawab. Tapi kalau ada orang bertanya demikian, artinya orang ini itu belum mendalami tentang Paskah secara kekristenan dan secara perjanjian lama atau secara Yahudi. Bagi dia ada selubung yang mungkin menutupi hati dan pikirannya, bahwasannya mereka menolak kebangkitan Kristus. Disinilah kita harus memahami bahwa mula-mula perayaan Paskah itu tidak ada hubungannya dengan Yesus sama sekali. Kita harus paham itu. Mula-mula memang Paskah tidak ada hubungannya dengan Yesus sama sekali. Dan Paskah sesungguhnya adalah suatu hari raya dari orang Yahudi. Ya, suatu hari raya agama Yahudi. Itulah sebabnya dalam beberapa ayat disebut Paskah orang Yahudi. Misalnya dalam Yohanes pasal 2 ayat 13. Yohanes pasal 2 ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Lihat ayat ini memberitahukan sejak awal Paskah memang milik orang Yahudi. Ya. Lalu Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Ya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ya. Lalu Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-55. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Nah, berarti sebenarnya Paskah ini bukanlah milik orang Kristen. Tidak ada hubungan dengan Yesus. Paskah ini adalah hari raya agama Yahudi, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau begitu, saudara, Paskah itu sebenarnya apa? Jangan kita euforia dengan Paskah, tapi sebenarnya nggak tahu artinya bagaimana cara melihat perspektif Paskah itu dari segi kekristenan. Padahal Paskah itu milik orang Yahudi, kan begitu? Oh, terima kasih Pak Baji. Terima kasih. Saya tes dulu. Mas. Ya. Jadi biar kita paham, melihat perspektif Paskah yang benar-benar kita ketahui dari kebangkitan Yesus, kita menyadari Paskah itu apa. Karena kalau kita hanya euforia Paskah adalah kebangkitan Kristus, maka ketika ada orang yang bertanya dengan pertanyaan yang diajukan ke saya tadi, terus diajukan ke saudara, gimana saudara jawabnya? Gimana tuh Yesus dari kecil udah ngerayain Paskah? Gitu kan? Gimana kalau Yesus itu adalah Paskah itu adalah kebangkitan Kristus, tapi kok dia ngerayain Paskah gimana tuh? Kan bingung kan? Ya. Nah, kalau begitu Paskah itu sebenarnya apa? Dan mengapa orang Kristen sekarang merayakan Paskah yang dikait-kaitkan dengan kebangkitan Yesus? Nah, saya akan bahas pada kesempatan kali ini, dan saya akan membahasnya di dalam dua bagian. Pertama, yang saya akan jelaskan adalah Paskahnya orang Yahudi lalu orang Kristen. Dimulai dari orang Yahudi terlebih dahulu. Saudara-saudara, Paskah orang Yahudi ini adalah hari peringatan keluarnya nenek moyang mereka dari Mesir pada zaman Musa. Nah, kalau kita melihat kitab Keluaran, ada begitu banyak cerita di sekitar keluarnya bangsa Israel dari Mesir, saudara. Tetapi satu peristiwa yang paling penting adalah pada tulah yang ke-10. Nah, ini adalah tiangnya nih, fondasinya nih ya. Dari tulah yang ke-10. Pada tulah yang ke-10, Tuhan akan mencabut nyawa semua anak sulung di Mesir. Ya. Pada saat seperti itu, sebelum terjadi, ya, Tuhan sudah memberitahu Musa
bahwa akan terjadi kematian anak-anak sulung di rumah-rumah orang Mesir, tetapi di rumah-rumah orang Israel yang ada di Mesir, mereka harus menyembelih domba, namanya domba Paskah. Mereka harus menyembelih domba dan darahnya dioleskan di ambang pintu rumah mereka, agar ketika malaikat Tuhan akan mencabut nyawa anak-anak sulung di Mesir, lalu malaikat melihat tanda darah itu, lalu malaikat melewatinya. Sehingga di rumah itu tidak ada kematian atau pencabutan nyawa. Referensinya di mana? Coba kita lihat dalam Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 23. Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Ya. Nah, saudara, perhatikan ayat 23. Ya, apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu. Ya. Membiarkan, ini ayat berapa nih? 23 ya, benar ya? Akan dilewati. Di sini. Di sini yang saya tekankan pada kata dilewati. Coba saudara perhatikan. Ada kata melewati yang dalam bahasa Inggris itu pass, ya, melewati itu, ya, pass. Dan bahasa Ibraninya adalah pasah. Berarti kata melewati itu bahasa Ibraninya adalah pasah, dan dari kata pasah ini diturunkan menjadi kata pesah. Dan lalu dalam bahasa Latin disebut Paskah. Pasah, Pesach, dan akhirnya dilatinkan menjadi Paskah. Karena itu coba baca, ada kata Paskah di dalam Keluaran 12 ayat 21. Ya. Yang pertama kali, ya, yang tadi kita bacakan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah." Ya. Di situ disebut hari raya Paskah, the Passover, kata Ibrani yang dipakai dalam Pesach. Jadi dari sini Paskah atau Pasak diturunkan menjadi Pesach, dilatinkan menjadi Paskah. Sehingga Paskah itu sendiri sama artinya dengan Pasak dan Pesach, yang dalam bahasa Inggris Passover. Spasi ya, spasi over. Artinya melewati. Maksudnya adalah Tuhan yang membawa kematian itu akan melewati rumah-rumah orang Israel. Nah, mari kita coba lihat lagi di Keluaran 12 ayat 26 sampai 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, "Apakah artinya ibadah ini?" Ayat 27, maka haruslah kamu berkata, "Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita." Lalu berlututlah bangsa itu dan bersujud menyembah. Ya. Saudaraku, jadi Tuhan melewati berarti Pesah, kata lain Pasak dilatinkan menjadi Paskah. Jadi artinya Paskah itu adalah melewati. Nah, di zaman now ini dalam bahasa modern juga dikenal kata Paskah sebenarnya, yang tidak diperuntukkan untuk kata-kata agama, ya. Kata Paskah, ya, tapi tidak pakai hak, tapi artinya sama, melewati. Ya, Paskah tidak pakai hak, yaitu apa? Pasca. Contohnya apa? Misalnya pasca pandemi, ya.
Misalkan ada kalimat pasca pandemi ini pemerintah merencanakan pemulihan ekonomi. Nah, apa artinya pasca pandemi? Artinya setelah pandemi, ya. Nah, kalau setelah pandemi artinya ya sudah lewat. Maka bisa juga dikatakan pasca artinya melewati. Nah, itu. Pasca tapi nggak pakai H, artinya bisa sama. Pasca, ya. Karena itu, Paskah menjadi hari raya orang Yahudi yang diperingati setiap tahun untuk mengingat dilewatinya rumah-rumah orang Israel dari kematian itu. Lalu kapan merayakan Paskah? Nah, ini penting. Tadi kita sudah belajar arti kata Paskah dan Paskah itu apa. Nah, terus kapan merayakan Paskahnya orang Yahudi? Saudara, tanggal perayaan Paskah sudah Tuhan tetapkan tanggalnya di mana? Di dalam Imamat pasalnya yang ke-23 ayatnya yang kelima. Imamat pasal 23 ayat yang kelima. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 ya. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Sudah kelihatan? Mana itu ayatnya? Ayatnya jangan buru-buru ditutup. Saya mau kasih tahu. Ya. Imamat pasal 23 ayatnya yang kelima. Ya. Di sini dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja. Tanggalnya 14 bulan pertama pada waktu senja. Itu sudah dikasih tahu dalam Alkitab gitu ya. Ada Paskah bagi Tuhan. Di sini ya, ada Paskah bagi Tuhan. Jadi kapan tanggal Paskah? Kapan tanggal Paskah? Tanggal 14. Bulan berapa? Bulan pertama. Berarti 14 Januari dong. Ini bulan apa? Tanggalnya berapa? Nggak cocok. Ini nggak cocok nih kayaknya nih. Ini tanggal 20, bulannya April lagi. Di Alkitab dikatakan bulan pertama tanggalnya 14, Bu, Pak. Tenang. Nggak usah panik. Saya akan kasih tahu kunci jawabannya. Ya. Jadi ini jawabannya adalah tidak pakai kalender kita, saudara. Ya. Tapi kalendernya orang Yahudi atau orang Israel. Paskah jatuh pada tanggal 14, bulan pertamanya orang Yahudi itu adalah bulan Nisan. Ya, ada 12 bulan, ada bulan Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, ya, Tisrei, Hesvan, Kislev, Tevet, Sefat, dan Adar. Ya, nah, bulan pertamanya orang Yahudi adalah bulan Nisan. Pada kalender orang Kristen, bulan Nisan itu antara bulan Maret dan bulan April kalau di kalender kita. Sama kalau misalkan bulan-bulan Masehi ya, milik kita dengan Hijriah tuh beda. Hijriah punya saudara kita tuh, ya. Nah, orang Israel punya sendiri. Jadi bulan Nisannya mereka, orang Yahudi, kalau dikitain gitu ya, itu sama dengan antara bulan Maret dan bulan April. Karena itu, mengapa tanggal Paskah selalu berubah? Ya tergantung bulan Nisannya. Ya. Maka kalau hari Jumatnya dari 14 Nisan tahun ini dicari Jumat terdekat, ya. Jumat terdekatnya misalkan tanggalnya 13, ya 13. Jumat terdekatnya tanggal 30, ya 30. Nah, tapi kalau sebelum 14 Nisan, maka Paskah dan Jumat Agung, ya, kita pasti jatuh pada akhir Maret. Ya. Tapi kalau dicari Jumat terdekatnya setelah 14 Nisan, maka Paskah kita jatuh pada bulan April. Jadi yang dicari hari Jumatnya. Kalau hari Jumatnya yang dicari adalah sebelum 14 Nisan, jatuhnya ke bulan Maret. Kalau dicari Jumatnya setelah 14 Nisan, jatuhnya bulan April. Itulah sebabnya tanggal Jumat Agung dan Paskah orang Kristen berubah-ubah tiap tahunnya, nggak sama. Sedangkan kalau Natal ya tetap tanggal 25 Desember. Apapun yang terjadi ya tetap tanggalnya 25 Desember. Tidak peduli apapun itu, ya hari apa, pokoknya 25 Desember Natal. Tapi kalau Jumat Agung dan Paskah tidak penting tanggalnya. Yang penting harinya, yaitu Jumat
dan ketemu Minggu. Nah, Jumat dan Minggu. Ya. Nah, kalau Natal sebaliknya, yang penting tanggalnya bukan harinya. Sudah terjawab ya. Jadi, kalau dicari 14-nya, Jumatnya sebelum tanggal 14 Nisan, maka jatuhnya bulan Maret. Kalau dicari 14-nya, Jumatnya setelah 14, maka jatuhnya bulan April. Berarti kita ini ketemunya Jumat setelah 14 nih, Nisan. Nah, saudara-saudara, kapan perayaan Paskah ini? Tanggal 14 bulan Nisan itu tanggalnya. Tapi sekarang coba lihat dalam Ulangan 16 ayat 1. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Ini menarik ya. Di dalam Ulangan pasal 16 ayatnya yang pertama. Ya, Ulangan pasal 16 ayatnya yang pertama. Halo. Ya. Di sini tertulis, ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Tadi katanya bulan Nisan, kok sekarang di Ulangan ketemu lagi bulan Abib. Kayak apa nih? Ya. Bulan Nisan atau bulan Abib, Bang? Ya. Lah tadi kan saya bilang kalender orang Yahudi ya. Kok ada lagi bulan Abib ya? Tenang, saya akan kasih jawabannya. Jadi Abib adalah sama dengan Nisan, saudara. Ya. Kenapa begitu? Ya. Karena begini, karena nama dalam bahasa Ibrani, nama bulan Nisan dalam bahasa Ibrani, ya itu aslinya Abib. Tapi orang Israel pernah ada pembuangan di Babel. Pada waktu di Babel, mereka terpengaruh dengan Babilonia. Ya. Maka versi Babilonia, Abib itu sama dengan Nisan di dalam versi Babilonianya. Jadi sama saja tanggal 14 bulan pada bulan Nisan pakai bahasa Babilonia dan tanggal 14 bulan Abib bahasa Ibrani. Nah, begitu ceritanya. Jadi sebenarnya bulan Abib dan bulan Nisan itu sama. Nah, perayaan Paskah itu harus dimulai sore ya. Ingat, perayaan Paskah itu harus dimulai sore hari. Coba buka dalam Bilangan 9 ayatnya yang ketiga. Ya, Bilangan 9 ayatnya yang ketiga. Bilangan 9 ayat yang ketiga. Oke, saya bacakan dari tempat saya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, ya. Ya, pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja, ya, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Mengapa harus sore? Ya, ya memang sudah aturannya sore nih, ya. Karena itu kita sudah pas nih ngerayainnya sore hari, ya. Karena orang Israel keluar dari Mesir itu sore hari. Nah itu jawabannya, kalau tadi saya bercanda aja ya. Jadi karena orang Israel keluar dari Mesir sore hari. Percaya aja. Jangan ini ya. Nah jadi fokusnya adalah kenapa harus sore? Ya karena orang Israel keluar dari Mesir itu sore hari. Makanya pas juga kita merayakan Paskah ini di sore hari ini. Nah mulai Paskah 14 Nisan sore, masalahnya berapa lama perayaan Paskahnya? Ada dalam Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-6. Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Ya, pada hari yang pertama maupun hari yang ke-7. Berarti perayaannya bukan satu hari, tapi hari pertama sampai hari ke-7. Bahkan dalam Keluaran 12 ayatnya yang ke-18 dikatakan, dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14, bulan itu, pada waktu petang, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. Nah, di dalam Keluaran pasal 12 ayat 18 dikatakan, pada hari yang ke-14, sampai dengan hari yang ke-21, 21 ya, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sama, 7 hari perayaannya. Ya.
Berarti perayaan Paskah dirayakan selama 1 minggu, mulai tanggal 14 Nisan sampai dengan 21 Nisan. Semua orang Israel wajib mengikuti perayaan ini kecuali mereka yang lagi najis atau sedang berada dalam perjalanan. Tapi kalau tidak najis, ya mereka wajib ikut. Najis itu misalnya kalau sentuh mayat, itu bagi mereka najis, ya. Tidak boleh ikut Paskah. Atau perempuan yang datang bulan, itu juga najis, tidak boleh ikut, ya, dalam perayaan Paskah. Jadi yang najis itu tidak boleh. Atau yang dalam perjalanan juga tidak ikut, tidak apa-apa. Tapi mereka harus ikut pada bulan berikutnya, yaitu pada bulan pada tanggal 14 bulan 2, yaitu bulan Iyar. Jadi waktu saya masih muslim dulu, saya masih ingat gitu ya, kalau ada puasa bolong dibayar ke bulan berikutnya. Nah ini sama, ya. Jika mereka punya kendala untuk mengikuti perayaan Paskah, maka dia akan menggantinya di bulan berikutnya setelah bulan Nisan, itu bulan Iyar, ya. Dalam bulan-bulan Yahudi ya, mereka mesti ikut, istilahnya bayar atau mengganti. Saya jadi ingat kan posisi saya dulu gitu ya. Nah saudara-saudara, kalau dia tidak najis dan bukan dalam perjalanan dan tidak ikut perayaan Paskah, maka diancam dengan hukuman mati, saudara. Terdapat di dalam Bilangan pasal 9 ayat 13. Ini semuanya Paskahnya Yahudi ya. Ya, Bilangan 9 ayatnya yang 13. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Bayangkan, akan dilenyapkan ya dari antara orang-orang sebangsanya. Sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya, orang itu akan menanggung akibat dosanya. Ya. Jadi tidak ikut perayaan Paskah, maka akan dilenyapkan. Nah, saudaraku terkasih, mungkin karena itulah gereja-gereja mendekati Paskah, banyak pengerja, jemaat yang tiba-tiba muncul memenuhi gereja karena takut dilenyapkan Tuhan. Ya, nanti bulan berikutnya kosong lagi karena nggak ada tertulis kalau nggak ke gereja dilenyapkan Tuhan. Tapi ini kalau nggak ikut Paskah dilenyapkan Tuhan. Ya, makanya rame gitu ya. Nah, saudaraku terkasih, baik itu adalah Paskahnya orang Yahudi. Sekarang ke orang Kristen. Kok bisa nyambung-nyambungin gitu ya? Paskahnya orang Kristen ada. Padahal kita jelas-jelas dalam perjanjian lama fokusnya ke bangsa Yahudi. Oke, jadi tadi kita bahas sejarah Paskah Yahudi, maka sekarang kita bahas Paskah orang Kristen. Saudara harus perhatikan, awal tadi saya singgung kata Paskah dari Kejadian sampai Wahyu itu terdapat 75 kali. Nah, kita bahas perjanjian baru nih sekarang karena pada masa Yesus gitu ya, perjanjian baru gitu ya, Paskahnya orang Kristen. Nah, khusus di perjanjian baru terdapat 28 ayat yang ada kata Paskahnya. Meskipun demikian, dari 28 kata Paskah di perjanjian baru, tidak satupun kata Paskah itu mengacu pada Paskah Kristen. Semua mengacu kepada bangsa Yahudi. Nah, itu masalahnya. Semuanya mengacu pada bangsa Yahudi. Nah, jadi bagaimana cara orang Kristen bisa merayakan Paskah karena tidak ada kaitannya dengan proses keluarnya bangsa Israel dari Mesir? Ya dong, kalau bangsa Yahudi merayakan Paskah karena memperingati nenek moyangnya keluar dari bangsa Mesir. Lah kita apa kan gitu ya? Begini saudaraku, sekalipun tidak ada satu kata Paskah dalam perjanjian baru atau seluruh kitab suci yang mengacu kepada Paskah Kristen, tapi sejumlah fakta penting terkait dengan Yesus yang tidak secara kebetulan, bahkan mirip dan persis dengan sejumlah unsur di dalam Paskah Yahudi. Yaitu yang pertama, Yesus disalibkan bertepatan dengan hari Paskah Yahudi. Nah, tapi ini tidak mudah untuk kita pahami sekarang ya. Kenapa? Ya karena saudara perhatikan ayat ini. Coba ditelaah dalam Markus pasal 14 ayatnya ke-12. Markus pasal 14 ayatnya yang ke-12. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jadi Paskah sudah mulai. Apakah Yesus sudah mati?
Belum. Berarti Paskah lebih dulu, baru Yesus mati. Ya, kalau dari sini kan Yesus belum mati nih. Tapi Paskah udah mulai, benar nggak sih? Ya, di Markus 14 ayat 12, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, lah kalau berkata berarti kan Yesus masih hidup, begitu ya. Jadi Paskah sudah mulai. Lalu apakah Yesus sudah mati? Di sini belum. Berarti Paskah lebih dulu, baru Yesus mati. Benarkah demikian? Nah, artinya Yesus mati setelah Paskah dong. Yesus mati setelah Paskah, kata orang. Baik, sekarang perhatikan ayat ini dalam Yohanes 18 ayat 28. Yohanes 18 ayat 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu, hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Ya. Jadi Yesus mati setelah Paskah, benar atau tidak? Nah, kita lihat dalam Yohanes 18 ayat 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Jadi Yesus diadili, mereka tidak mau masuk ke pengadilan karena mereka hendak makan Paskah, mau mempersiapkan perayaan Paskah itu. Jadi Paskahnya sudah terjadi belum? Belum. Ya, belum terjadi. Bahkan di dalam Yohanes pasal 19 ayat 14 tertulis, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Dalam Yohanes 19 ayatnya 14, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Jadi mereka semua membawa Yesus menyedang, ya tapi mereka nggak mau masuk ke gedung pengadilan karena takut menajiskan. Ya kan? Yang nggak boleh ikut Paskah tadi yang kita bahas dalam bangsa Yahudi, salah satu aturannya adalah tidak bersentuhan dengan mayat. Nah, kalau tiba-tiba ada mayat kan bersentuhan, jadi nggak bisa merayakan Paskah. Oke, balik lagi. Jadi kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Salibkan dia. Berarti Yesus disalibkan pada hari itu, tapi pada hari itu bukan hari Paskah, tapi hari persiapan Paskah. Berarti Yesus disalibkan sebelum Paskah dong. Ya. Jadi Yesus disalibkan sebelum Paskah atau sesudah Paskah? Sebelum Paskah. Nah, ini permasalahannya. Ada di kalender kita yang berbeda dengan orang Yahudi. Kalau kita ini ya, dimulai dari pukul 00 atau jam 12 malam. Sedangkan orang Yahudi hari dimulai pukul 18.00 atau jam 6 sore. Itulah awalan hari baru bagi Yahudi. Karena itu di kita Jumat sore, di mereka sudah hari Sabtu. Kita Senin sore jam 6, mereka sudah hari Selasa. Itu hitungannya begitu, awal masuk hari. Nah, kalau begitu, sekarang saudara, tadi kan Yesus makan Paskah lebih dulu, setelah itu baru dia ditangkap. Tapi di satu sisi ayat lain mengatakan waktu Yesus ditangkap dan disidang itu masih persiapan Paskah. Jadi Paskahnya sebelum atau sesudah. Coba kita lihat dalam Matius pasal 26 ayat 1 dan 2. Matius pasal 26 ayat 1 dan 2. Berkatalah ia kepada murid-muridnya, ya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi jelas, Yesus memberitahukan Yesus memberitahukan ketika perayaan Paskah akan ada anak manusia diserahkan untuk disalibkan. Ya, jadi tepat Paskah, Yesus akan disalibkan. Nah, Paskah adalah hari kemenangan. Baik bagi orang Yahudi maupun bagi semua orang percaya. Karena kebangkitan Yesus di hari ketiga ini merupakan penegasan mengenai kebenaran ajaran Yesus Kristus. Pernyataan Tuhan tentang kematian dan kebangkitannya benar-benar telah Dia genapi. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Anda bisa baca dalam Matius pasal 16 ayat 21. Hal ini semakin menguatkan kebenaran ajaran-ajaran lainnya yang tertulis di dalam Injil, termasuk tentang kedatangannya yang kedua kali. Ya.
kita percaya bahwasannya ada Tuhan yang nujul ke dunia menjadi manusia, mati menebus setiap dosa, dia bangkit, lalu dia naik ke sorga dan akan datang untuk kedua kali. Iman kita sudah mempercayai 4 walaupun kita tidak melihat, dan berbahagialah bagi orang yang tidak melihat namun percaya. Tinggal 1 yang kita tunggu, yaitu kedatangannya untuk kali kedua. Iman Anda itu lebih besar daripada orang-orang sejaman pada Tuhan Yesus. Orang-orang yang sejaman dalam Tuhan Yesus, mereka mau beriman, mau percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri. Tuhan Yesus bermukjizat, ya. Buta melek, lumpuh jalan, mati bangkit, ya. Kusta sembuh, nggak dapat ikan, disuruh tebar jaring ikan malah dapat banyak, badai dihadik diam, banyak sekali. Maka kalau nggak percaya, dalam bahasa Arabnya tuh, orang-orang yang nggak percaya pada masa itu, dalam bahasa Arabnya itu bahlul. Ya. Nah, kita itu nggak sejaman, lihat juga enggak, lalu baca kitab yang Anda bisa percaya, bisa enggak, tapi Anda kok percaya. Nah, ini membuktikan iman Anda lebih luar biasa dibanding orang-orang pada masa itu. Jadi harus membanggakan diri Anda juga. Maka Tuhan katakan, ya, Tuhan sudah siapkan tempat untuk kita semua di sorga. Jujur ya, saya itu dulu statusnya hamba. Hamba itu artinya budak. Emang kalau Ismail itu kan, mohon maaf ya, keturunannya budak. Terus saya percaya, saya dapat naik jabatan gitu ya. Jadi anak. Terus saya senang banget. Anda mau tahu nggak rasa senang saya? Saya kasih tahu ya, simulasinya seperti ini. Kalau bahas anak, berarti yang di benak kita itu apa? Apa? Warisan, bener. Bapak ibu kalau punya anak gak usah pusing dan gak usah aneh ngelihat anak-anaknya ngomongin warisan. Emang begitu sifat anak. Saya juga gitu. Lah, bapak saya yang punya sorga, berarti saya pasti dapat sorga. Iya, tenang aja, dapat sorga, nggak mungkin nggak. Ya. Jadi kalau misalkan bapak ibu punya anak terus ngarep-ngarepin warisan, wajar aja, anak emang begitu. Ya. Wajar aja. Terus saya berpikir gitu ya, wah, kalau saya masuk surga, saya ini begini, begitu, udah banyak kemauan. Padahal mah, belum tentu juga kita jalanin hak kita atau kewajiban kita kepada Tuhan. Contoh gini, ini simulasi aja. Saya punya pembantu, contoh, saya punya pembantu, dan saya punya anak. Ini anak saya malasnya minta ampun. Ini contoh doang, tapi anak saya nggak malas sebenarnya, itu contoh doang. Nak, tolong ambilin papa minum dong. Emang papa nggak punya kaki ya? Wih, anak, kadang begitu bisa. Oke, terus Mbak tolong ya. Siap, jalan. Terus saya mau kerja, mobil udah dicuci, sepatu udah disiapin, ya, minuman udah disiapin. Pokoknya apapun yang saya mau lakukan itu ART sudah tahu, hebat. Terus tiba-tiba saya mau minta tolong anak saya lagi. Saya habis ngeprint gitu misalkan, nak, papa habis ngeprint, tolong dong di printan, ambil printan papa. Papa nggak punya tangan ya? Wih, kira-kira kesel nggak jadi orang tua? Kesel, tapi kalau saya mati, warisannya jatuh ke ART apa ke anak? Nah itu, ya, paham kan? Jadi saya jadi ngerti gitu perasaan bapak di sorga, ya kan? Gimana kalau saya bikin kesel? Tetap saya dapat warisan. Tapi masa saya mau sih jadi anak yang kesel? Kalau anak yang bikin bapaknya kesel, nggak bakal dibanggain Tuhan. Beneran. Tuhan tetap akan kasih Anda warisan, tapi Tuhan nggak bakal bangga. Sama kayak bapak atau orang tua yang punya anak misalkan 5. Maaf nih, 3 blow on semua, 2 pinter. Masa banggain yang blow on kan nggak mungkin. Apa iya gitu ada orang, ya, orang tua datang ke atas gitu ya, kesaksian pas di gereja. Ayo siapa yang mau kesaksian? Saya kesaksian. Bapak Ibu doakan, ya. Anda harus tahu, ya, pergumulan saya. Anak saya 3, yang 1 blow on, yang 1 idiot, yang 1 bandelnya minta ampun. Tolong doakan agar tetap demikian. Kan nggak mungkin. Pasti yang dibanggakan anak-anaknya yang pinter. Nah, jadi saya tahu, saya jelas akan dapat warisan.
nggak mungkin nggak dapat. Tapi saya juga mau dong jadi anak yang ngebanggain orang tua, betul nggak? Gitu. Nah sekarang balik lagi ke Anda. Anda ini udah dapat semua warisan sorga. Tapi mau nggak Anda membanggakan Yesus ya, kalau ngomong ini ada anakku yang kukasihi, anakku yang bisa kuandalkan dan sebagainya. Nah itu. Jadilah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Balik lagi. Saudaraku terkasih, ya. Rasul Paulus menegaskan kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Inilah yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Iman Kristen adalah iman yang berdiri atas kebangkitan Kristus. Apabila Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, sia-sialah seluruh kepercayaan kita dan kekristenan tidak akan ada sampai detik ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus tetap semangat memberitakan Injil meski harus dihadapkan pada banyak ujian dan penderitaan. Kebangkitannya pula yang memberikan kekuatan dan keberanian pada Yohanes dan Petrus untuk bersaksi di hadapan mahkamah agama. Nah, Paulus ini mau mencoba menjadi anak yang dibanggakan dan berhasil. Nah, kita bisa nggak nih? Nah jadi pengharapan hidup kita sebagai orang percaya bergantung mutlak kepada kebangkitan Kristus ini. Karena Yesus Kristus telah bangkit, kita juga akan mengalami kebangkitan itu. Ada tertulis upah dosa ialah maut. Satu-satunya jalan keluar dari kematian adalah maut harus dikalahkan dengan kebangkitan. Dan Yesus telah menang atas kuasa maut itu. Jadi maut sudah tidak berlaku lagi. Tapi kan kita pasti mati. Ya memang pasti mati. Tapi jasad kita, roh kita tuh gak bakal mati. Kita mati, jasadnya kembali ke tanah. Karena kita dibuat dari tanah. Tapi rohnya kembali kepada yang punya roh. Nah, yang kekal hidup bersama Tuhan, ya tubuh kemuliaan. Ya. Jadi jangan pernah berpikir kematian itu akhir dari segala-galanya. Enggak. Anda harus berpikir kematian itu awal dari kehidupan untuk kekal selama-lamanya bersama Bapa di sorga. Ya, jadi jangan pernah takut mati ya. Nah, berita tentang Yesus yang mati dan bangkit merupakan inti berita kekristenan. Karenanya kita dapat diselamatkan dan memiliki masa depan gemilang. Paskah juga merupakan kebangkitan hidup dan harapan baru, saudara. Kebangkitan Yesus memberikan harapan dan dalam kematian. Kita tidak perlu takut akan kematian karena kita memiliki kehidupan kekal di dalam Kristus. Kebangkitan Yesus juga memberikan kita motivasi untuk hidup yang berkualitas. Hidup yang berfokus pada Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Kita perlu dan taat kepada Yesus sehingga kita dapat mengalami kehidupan kekal dan memiliki hubungan yang dekat dengannya. Dan konteks Paskah saat ini adalah tentang kemenangan. Jangan pesimis atau mengalami rasa takut berlebihan. Kebangkitan Kristus mengalahkan segala sesuatu. Banyak orang merasakan intimidasi iblis, rasa bersalah yang sebegitu demikiannya membuat dia frustasi gitu ya. Jangan. Kebangkitan Kristus membebaskan kita dari intimidasi rasa bersalah dan keterikatan pergumulan yang tidak bisa dilepaskan. Paskah merupakan kemenangan bagi orang benar yang takut akan Tuhan. Ada Tuhan Yesus dalam diri kita yang akan menghancurkan segala sesuatu yang jahat dan membuat kita tetap kuat sampai hari ini. Nah, apa yang Tuhan mau? Ini endingnya. Ya. Hidup sebagai pengikut Yesus haruslah diperhadapkan dengan kenyataan yang menantang dan sulit bahkan terasa pahit. Kita tidak berbuat kesalahan tetapi bisa menjadi korban ya dari kesalahan orang lain. Sebagaimana Tuhan Yesus dibawa ya ke tiang salib, disalibkan, ya disiksa, ya. Maka hidup secara Kristiani tetaplah meneladani Yesus Kristus yang pada saat dia dihakimi, disalibkan, bahkan mati, dia tidak memberontak sama sekali. Hidup yang berpengharapan adalah hidup yang diwarnai dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya, yang tidak pernah memberikan setiap tantangan di luar dari kemampuan kita. Pergumulan dan persoalan yang kita alami tidak menjadi penghalang bagi kasih karunia yang Tuhan Yesus Kristus berikan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan tetap kekal bagi seluruh umatnya yang percaya kepadanya. Nah, melalui khotbah di sore hari ini, jemaat diingatkan bahwa kebangkitan Kristus memberi kita harapan yang hidup
dengan kebangkitannya kita diberikan hidup baru yang penuh dengan pengharapan. Saudaraku, Anda sering dengar bahasa lebih-lebih, ya, lebih-lebih atau lebih dari pemenang. Dalam Alkitab sering sekali ada kata itu, ya. Anda harus tahu kata lebih dari pemenang itu sebenarnya punya maksud yang menarik, ya. Karena yang menang melawan maut di atas kayu salib itu Tuhan Yesus. Mengalahkan dosa Tuhan Yesus. Menang melawan sakit penyakit itu Tuhan Yesus. Ya, melawan kutuk yang menang Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semuanya Tuhan Yesus. Yang dapat piala harusnya siapa? Tuhan Yesus. Tapi pialanya diberikan sama kita. Itu tandanya Anda lebih dari pemenang. Sama seperti saya lomba, misalkan lari maraton 5 km, saya dapat medali, dapat hadiah. Terus hadiahnya saya kasih istri saya. Nah, istri saya itu lebih daripada pemenang. Orang dia nggak latihan, dia nggak lari, dia nggak ikut lomba. Dia dapat pialanya. Itu namanya dia lebih dari pemenang. Nah, kita juga sama. Kita lebih dari pemenang. Ya. Dan kita sudah ditebus oleh darahnya. Kata ditebus berarti sejak semula kita ini milik Tuhan. Ya, istri saya punya emas, lalu tiba-tiba Dewi yang menebus di Pegadaian. Dewi bilang ke Pegadaian, gitu ya, saya mau nebus. Kata Pegadaian, maaf, tidak bisa. Lah kan istri saya yang gadain. Kira-kira selain Dewi bisa, selain istri saya bisa nggak? Nggak bisa. Hanya istri saya yang bisa menebus. Lalu istri saya datang ke Pegadaian, Bu, saya mau nebus emas saya. Langsung disambut dengan hati sukacita, ya. Silakan, Bu. Karena petugas Pegadaian tahu emas itu sejak semula punya istri saya, bukan punya orang lain. Nah, jadi ketika istri saya bilang, Bu, saya mau menebus. Ya. Terus saya sudah katakan, kamu udah tebus emas itu. Berarti memang kita tahu emas itu milik istri saya. Sama. Ketika Tuhan katakan engkau telah ditebus, maka sejak semula engkau adalah milik Tuhan. Mari kita berdoa.